Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, dan gue Baris. Hari ini kita akan bahas 3 kasus lagi. 3 kasus yaitu yang menurut gue karena meninggal karena apa bisa dibilang tragedi, terus pembunuhan, ya, sama alien lagi. alien lagi. Jadi 3 kasus ini yang akan kita bahas cukup menarik. 2 dari Adiansa, 1 dari gua. Yang menurut gua ini bisa jadi diskusi yang seru juga. Mungkin lu tahu juga sih sebenarnya. Kalau seandainya lu sering lihat di Instagram, gua nggak tahu yang kepapar Explorer ini gua doang apa bukan. Yang dimana lu suka tau gak sih eksplorasi yang masuk ke gua-gua sempit gitu? Yang ke gua-gua sempit. Nah itu meninggal di dalam. Yang palanya ke bawah. Iya, palanya ke bawah. Tapi lu tahu detailnya nggak? Pasti kan itu seringnya cuma kayak iya dia salah masuk aja gitu kan. Nah ini akan ada detailnya sampai kenapa dia meninggal dan situasinya itu seperti apa sih? Kenapa nggak bisa diselamatin ya? Kenapa nggak bisa diselamatin? Gitu. Dan kalau Ardiansa akan bahas kasus pembunuhan yang juga creepy banget, yang memang kayak pengen terlahir jadi pembunuh berantai itu ya. Nanti akan kita bahas, ada 1 orang gitu. Itu yang akan kita bahas guys. Tapi sebelum masuk kasusnya, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, sama komen-komen juga ya. Karena kita masih butuh komen kalian dan juga like kalian untuk nemenin tengah malam kalian setiap malamnya. Dan kalau ada kasus-kasus bisa langsung di email aja, karena kita biasa suka ngadain reaction, bacain skrip gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol asik lah gitu bareng kita bertiga gitu ya. Dan Faris akan bahas moon bukan moon landing, tapi ternyata bulan itu berongga guys, gokil. Itu yang akan bolong. Kopong, dalamnya kopong. Kopong kayak Agartha. Oh, gitu. Jadi itu yang akan kita bahas tuh. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu nih meninggal terjebak di gua sempit. Jadi itu tragedi John Edward Jones. Gitu ya. Si John Edward ini dikenal sebagai sosok yang mencintai petualangan ya. Dari dia kecil, ia tuh sering banget dibawa ayahnya untuk menjelajahi gua-gua gitu di Utah bersama saudara laki-lakinya yang bernama Josh. Keluarga mereka memang menyukai kegiatan eksplorasi dan petualangannya di bawah tanah lah. Telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka William DeLong menyebutkan bahwa sejak kecil John sama Josh ini kakak adik ya, diajarkan untuk mencintai kedalaman bumi dan merasakan sensasi kegelapan gua yang mempesona. Anjay, ini by the way gua parafrase jadi ada sedikit hiperbolanya dikit gitu. Jadi pada tahun 2009, saat John berusia 26 tahun, ia memutuskan untuk melanjutkan hobi lamanya ini dengan saudaranya ini gitu lah. Pada malam 24 November, beberapa hari menjelang hari Thanksgiving, John dan Josh bersama 9 anggota keluarga lainnya memulai petualangan di Gua Nuti Putih. Sebuah gua terkenal di Utah yang memiliki lorong-lorong sempit dan penuh tantangan. Gua ini dikenal cukup berbahaya, tapi hal itu tidak mengurangi semangat mereka lah. Sekitar 1 jam setelah memulai eksplorasi, John memutuskan untuk mencoba menjelajahi bagian gua yang dikenal sebagai The Bird Canal, sebuah lorong sempit yang membutuhkan ketelitian dan keberanian tinggi untuk dilalui. Tanpa berpikir panjang, ia mulai merangkak melalui jalan sempit tersebut, menggunakan pinggul, perut, dan jari-jarinya untuk merangkak maju lah. Namun dalam beberapa menit ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Jadi gua-guanya tuh bener-bener yang sempit banget tau, yang bener-bener apa ya? Lu kalau lu ngeliat di Instagram tuh gue sering lihat kan. Gila banget, sampai ada yang tau gak sih yang ada air di dalam. Gue juga bingung tuh air dari mana tuh. Berarti dia itu kalau mau gerak itu harus menggunakan seluruh tubuhnya gitu ya. Jadi kayak apa sih? Menggeliat. Iya, menggeliat gitu kan. Jadi nggak bisa yang kayak ngerangkak TNI gitu kan. Iya. Gila sih. Gue kenapa gue nggak tahu sih. Eksplorasi ke gua, berarti kan itu sebenarnya terbentuk secara alami ya? Apa goa itu? Air nggak sih? Goa. Iya harusnya kan? Iya. Bener-bener kayak jadi, karena itu sempit banget bro. Bener-bener kalau lu lihat tuh kayak yang sering sampai keluar gitu, dan itu berjam-jam gitu kan. Yang lu tau gak sih yang sampai kadang pipi sama itu sampai aduh amit gue. Itu fobia terbesar gue, Fet, masalahnya Fet. Anjay. Fobia terbesar gue adalah
meninggal di tempat yang, saya bukan meninggal sih, dalam situasi yang Claustrophobic. iya, itu namanya itu ya, Iya. Yang sempit gitu ya. yang sempit banget gitu loh. Nah, jadi after dia masuk ke sana gitu ya, ternyata si John ini tersesat di sebuah jalur yang lebih sempit dan lebih berbahaya, dan tubuhnya terjebak dengan sangat rapat. Ia nggak bisa bergerak maju ataupun mundur. Satu-satunya pilihan tersisa adalah berusaha masuk lebih dalam lagi, mencoba memaksakan tubuhnya untuk bergerak melalui celah yang hanya lebarnya 10 inci dan setinggi 18 inci, seukuran lubang pengering pakaian. Namun ketika ia menarik nafas dan dadanya membusung kembali, ia terperangkap selamanya. Jadi gimana tuh, kayak set pas begini Ngembang, berarti ngembang. gitu ya. Tapi gue sempat berpikir sih, kenapa dia bisa masuk nggak bisa keluar ya? Kalau masuk aja Gara-gara bisa. posisinya sih. Kayaknya Soalnya kan sih. dia ke bawah gitu kan. Tapi 10 inci Gak bisa ke anjir. atas aja. 10 Iya, inci. Dan kayaknya licin juga kan itu di bawah situ ya. 10, Iya ada airnya. 10 inci 25 cm ya. Penggaris panjang kan? Bule lagi. Wih. Badannya gede. Iya. Enggak, tapi gue kadang bingung sama keputusan kayak gitu tuh. Maksudnya kan mereka masuk ke goa ya. Kan enggak, emang udah tahu ya ada jalan keluarnya gitu ya. Gak tahu sih, mungkin kayaknya karena mereka sudah Terbiasa. jago, maksudnya udah tahu gitu cara-caranya ya. Iya sih, maksudnya Mereka pikir bisa gitu, misalkan terjebak ada jalan keluar gitu. Cuma kayaknya ini dia nggak expect sih nggak berarti. expect ya. Maksudnya iya, gue juga nggak tahu sih apakah setiap goa punya jalan keluar gitu, apakah pasti terbentuk jalan keluar gitu. Jadi Iya kayak, itu dia makanya jadi kayak gue pede bilang. aja gitu Bim. Masuk aja dah, pasti ntar ada jalan keluar gitu. Kan gue salah satu orang yang pernah masuk gua ya. Maksudnya Anjay, cerita ini lagi. iya maksud gue. Kayak udah sering dah. Iya udah Kayak sering hafal gue. Sampai sering banget maksud gue, tapi maksud gue gitu loh. Kalau gue yang gue masukin Segini. enggak. Iya kan? Iya sudah. Itu tai kelelawar tuh. Enggak, maksud gue kalau gue yang gue masukin kayak kemarin, itu gue masih berani tuh. Karena luas kan. Luas banget, Fed. Luas parah gitu. Ya walaupun medannya ya ngeri-ngeri gitu ya, tapi luas parah gitu loh. Kayak ya memang lu kayaknya masuk ke sana gitu ya, menemukan jalan keluar. Oke, kayak gua yang di Thailand juga menurut yang orang keperangkap tuh kan luas juga sebenarnya kan. Walaupun Gitu loh. iya sih luas sih, walaupun Cuma dia jalan keluarnya yang susah. iya dikit sempit tuh. Nah, Kalau itu gara-gara ada air ya. Iya. Ketutup ya jalannya ya. ini yang benar-benar sempit dan ya maksud gue suka-sukanya sama gue, tapi kayak kalau udah masuk sekecil itu kayak gue nggak bakal Cuma masuk lah. emang kayaknya mungkin ada rasa ininya sih, Atau mungkin penaklukan gua gitu loh. Iya sih. Gue berhasil keluar dari gua sempit gitu, kayaknya sih dia. Karena itu ya. Iya. Kayak pencapaian Ditanemin dari gitu. kecil ya. Iya. Nah, jadi ternyata si John ini tersesat di jalur tadi itu ya. Nah, saudaranya nih, si Josh adalah orang pertama yang menemukan John terjebak. Namun upaya Josh untuk menarik tubuh John hanyalah membuatnya terperangkap semakin dalam. Sekarang lengannya terhimpit di bawah dadanya. Berarti Iya, ini nih. Ini. Cing, sakit banget tuh. Gini nih, dia di bawah Batu dadanya lagi, gitu. anjing. Membuatnya nggak bisa bergerak sedikit pun. Dengan cepat, Josh bergegas keluar gua untuk mencari bantuan. Tapi gue penasaran deh, kalau misalnya kayak gini, ditarik juga maksain malah ya, nggak bisa ya? Kayaknya emang posisinya udah nyangkut sih, apalagi kan lekuk tubuhnya gitu misalkan ya, kayak nekuk gitu. Iya Terus atasnya kepentok, kayaknya udah kekunci dah. Wah gila sih itu sih. Sih Nah, banget. setelah bantuan tiba, beberapa tuh menemukan John terjebak 400 kaki di dalam gua. Sekitar 100 kaki di bawah permukaan tanah. Meskipun tim penyelamat bekerja keras membawa peralatan dan perlengkapan, evakuasi sangat sulit dan memakan waktu gitu ya. Terus penyelamat pertama yang tiba di lokasi menemukan bahwa John sudah terjebak lebih dari 3,5 jam, namun ia tidak berhasil membebaskannya. Selama 24 jam berikutnya, lebih dari 100 personel penyelamat bekerja tanpa lelah untuk mencoba menyelamatkan John. Namun, lorong yang sempit membuat usaha mereka menjadi sangat sulit gitu. Mereka mencoba menggunakan sistem katrol dan tali untuk menarik tubuh John keluar, namun gagal. Para penyelamat bahkan mengatakan bahwa bagi seorang ahli gua sekalipun, keluar dari gua Nuti Putih adalah tugas yang sangat sulit dan berbahaya. Setelah berjam-jam dalam posisi menghadap ke bawah, jantung John mulai mengalami kelelahan.
Tanpa harapan untuk diselamatkan, ia dinyatakan meninggal akibat serangan jantung pada 25 November 2009. Beberapa saat sebelum tengah malam, tim penyelamat menghabiskan 27 jam untuk mencoba membebaskan tubuh John, namun semua upaya mereka sia-sia. John tetap terperangkap di dalam gua sempit itu yang kini menjadi lokasi tragedi yang memilukan. Sebagai penghormatan terakhir, keluarga John, pemilik tanah dan pihak berwenang sepakat untuk menutup pintu masuk gua Nuti Putih dan menandai sebagai situs peristirahatan terakhir John Edward Jones. Sebuah foto John kini dipajang di sana mengenang petualangan tragis yang berakhir di gua tersebut. Gua Nuti Putih kini menjadi makam abadi bagi seorang pecinta petualangan yang hidup dan mati dalam pencarian kedalaman gua yang ia cintai, katanya. Anjay. Itu udah jadi tulang tuh ya. Iya. Tapi berarti ada jalan keluarnya tuh kayaknya. Nggak ada. Nanti itu. Enggak, maksudnya tadi kata ahli gua keluar dari. Kayaknya dia salah masuk Maksudnya? feeling gue. Maksudnya tadi kata si ahli gua keluar dari gua Nuti Putih katanya susah. Nah, berarti ada jalan keluarnya dong. Gue nggak tahu ya. Mungkin ada. Setahu gua itu gua Nuti Putih salah satu susah tuh. Cuma kayaknya dia salah masuk lubang aja gitu loh. Oh. Mungkin ada beberapa lubang gitu dan salah masuk. Setahu gue buntu deh yang Si dia. kalau di gambarnya gitu dan posisinya tuh nunduk gitu dan aduh kasian. Tapi gue sempat mikir nggak tahu sih mungkin sekecil apa kayak bisa kayak dibor gitu gak sih? Jatuh lah. Atasnya nimpa dia pasti. Oh iya malah ya. Iya lah. Atau dia disuntik bius total terus ditarik paksa keluar. Patah nih. Setahu gue pernah baca. Setahu gue kenapa nggak bisa dievakuasi karena memang tadi posisinya tuh kalau ditarik sedikit udah pasti dia kenapa-napa deh. Iya. Seinget gue ya, gue pernah baca ya. Jadi karena kayak, pasti kan kalau ketika masuk misalkan gini. Kalau lu keluarnya begini bisa gitu misalkan ya, tapi kan itu tangannya dia udah berubah jadi gini. Jadi kayak udah bener-bener gak bisa gerak atas bawahnya. seinget gue, pokoknya intinya dia injury parah lah kalau misalnya kenapa-napa. Iya lah anjir, patah anjir. Iya, berarti copot kali ininya, pinggangnya ditarik. Tapi kenapa sih kalau udah tahu hobinya masuk keluar gua, kenapa badannya nggak sekecil lu gitu, Riz? Sengaja gitu. Kan peluang keluar lebih gede gitu ya. Sengaja gitu. Jadi tapi maksud gue kan kalau eksplorasi gue yang kecil-kecil itu kenapa dia berani ya? Maksud gue maksudnya apa ya? Siapa orang pertama yang nemuin nanti nembus nih jalan keluarnya gitu. Udah pakai alat dulu kali ya? Mungkin. Iya, atau ya memang kalau kayak gitu kan pasti udah ada forum. Ya nggak sih, kayak komunitas yang udah ada listnya gitu. Gua yang paling sulit ditaklukkan. Iya sih. Nah jadi itu pelajaran hidup adalah memang, tapi gue yakin sih apa ya? Ya walaupun meninggal tragis gitu ya. Cuma gue nggak bisa bilang kayak happy karena maksudnya dalam lagi menekuni hobi gitu maksud gue. Soalnya tragis sih, Fet. Itu menyiksa banget sih. Iya sih. Nah selanjutnya ini skrip dari Adiansa, yaitu sosok Tamara Samson, nenek psikopat, pembunuh dan pemakan organ dari 11 korban ya. Gantian dong. Samson Rusia bro. Gantian nih. Tinggal bacain aja nih dari Adiansa, udah mantap skripnya. Oke. Si Tamara Samsonova udah nenek-nenek nih. Jadi seseorang nenek asal Rusia yang bernama Tamara Samsonova menjadi viral dan diperbincangkan karena merupakan pembunuh berantai yang memakan organ tubuh manusia. Samsonova adalah seorang wanita yang lahir di kota Uzur pada tanggal 25 April 1947. Dia itu memiliki nama asli Tamara Mitrovanovna Samsonova. Dia dikenal sebagai Granny Reaper dan juga Baba Yaga. Lah, Baba Yaga. Aku ngaku. Tamara akhirnya ditangkap pada Juli 2015 karena telah melakukan pembunuhan berantai selama 20 tahun. Gile. Jago juga anjir. Dari umur berapa nih orang? Banyak, cocok gak Baba Yaga? The Boogeyman bro. Dia gue 77 deh ditangkapnya. Tahu gue. Berarti dari umur 57 ya. The Boogeyman. Dia telah melakukan kejahatan ini sejak 1995 hingga 2015. Bahkan salah satu korbannya adalah suaminya sendiri. Tamara diketahui melakukan pembunuhan, memutilasi hingga memakan organ tubuh korbannya. Dan setelah membunuh suaminya, Tamara menyewakan apartemen miliknya dan membunuh para penyewanya.
Oh, jadi landlord ya. Metodenya jadi Kok bisa nggak landlord. ketahuan ya? Nanti Iya, Berarti makanya biar seru aja. cara screeningnya ya. biar seru aja. Jadi gimmick ini. Bahkan Tamara juga membunuh dan memutilasi Valentina Ulanova yang menampungnya saat apartemen miliknya tengah direnovasi. Tamara meracuni Valentina dan membunuhnya ketika korban mulai tak sadarkan diri. Ya. GG. Bisa sih. Gila juga ya. Tapi menurut gua ketika dia memakan organ tubuhnya juga sih yang lumayan creepy sih. Ada alasan tapi nggak ada. Ya, setahu gua nanti deh, ntar coba habisin dulu aja deh. Oke, lanjut dulu ya. Jadi cara membunuhnya nih. Jadi pertama-tama dia menggergaji kepala korban, kemudian menggergaji menjadi 2. Kemudian menggunakan pisau ia memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan setelahnya Tamara memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke beberapa tempat berbeda. Dan sejak tahun 1995 hingga 2015 dengan total 11 korban, tentu saja salah satunya adalah suaminya sendiri. Beberapa korbannya adalah orang yang menyewa apartemen Tamara, dan selama itu juga Tamara menulis dan membuat konten diarinya yang berisi bagaimana cara dia membunuh korban. Oh, berarti lumayan jelas nih bro. Cuma kalau Terdokumentasi. suaminya itu setahu gua belum jelas karena suaminya tuh hilang 10 tahun. Cuma akhirnya karena pembunuhan dia berantai ini, dia ngebunuh banyak orang, diduganya adalah suaminya sebenarnya nggak hilang tapi mati sama dia gitu. Oke. Dan di dalam buku hariannya nih, dia nulis, "Saya membunuh penyewa saya, follow dia." Memotongnya berkeping-keping di kamar mandi dengan pisau dan memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di berbagai bagian distrik Fruensensky. Tamara mengaku bahwa dia melakukan hal ini untuk menjadi terkenal sebagai seorang pembunuh. Gak merasa bersalah sama sekali, Tamara malah bangga dan sudah lama ingin ditangkap polisi. Born to be ini pembunuh pembunuh berantai aja. Ya, cuma kenapa bisa tidak tertangkap gitu? Anjing banget ya. Padahal kayaknya terkoneksi semua ke dia ya, korban-korbannya. Yang meninggal kan maksudnya kan Harusnya orang-orang yang hilang ya. Maksudnya orang-orang yang nyewa ininya gitu yang hilang. Kocak juga sih. Terus tak hanya itu, selama ini dia terobsesi dengan pembunuh berantai dan kanibal terkenal di Rusia yang bernama Andrei Chikatilo. Wah, belum kita bahas nih bro. belum bro. Dalam penyidikan terungkap bahwa Tamara mengidap penyakit jiwa dan diduga mengidap skizofrenia yang membuatnya tak dipenjara melainkan diterapi di rumah sakit jiwa. Gila ya. Tapi Ya cuma nggak ketahuan 20 tahun cu. padahal karena dia memakan korbannya jadi nggak Enggak, tersisa. bukan masalah itunya anjir. Tapi tadi ditulis di skripnya dibuang kok Bim. Dibuang di beberapa bagian. Kan yang dimakan organnya doang kan, dan nggak semuanya pasti. Paru ya. Iya. Gua tadi. Tapi Kenapa bisa nggak ketahuan ya? Bingung dah Tapi polisi. berarti kalau motong tubuh manusia nggak susah ya berarti ya? Susah anjing. Lah ini Tapi pakai nenek-nenek. gaji. Ya nenek-nenek Bim umur 57 Kan tapi dari 60. dari masa gergajian prime ya. Hah? Dari masa muda. Enggak, masa gergaji itu sih nggak mungkin lah. Enggak lah gergaji yang gini. Gergaji potong biasa kayaknya. Berarti maksudnya nggak, yang di bayangan gue tuh kayak mutilasi tuh kayak effort banget gitu loh. Yang kayak bener-bener pakai tenaga. Ternyata berarti kuat ya. Ya kayak lu motong sapi aja nggak sih? Iya. Bucer. Tapi dia concernnya bener sih, tua kan, masih cewek lagi. Iya, maksudnya kayak gue kira tuh kayak keras gitu loh, Riz. Ya keras pasti. Taunya masih bisa gitu sama nenek-nenek. Cuma ya pasti gitu hasilnya nggak bakal rapi karena emang tulangnya kan keras. Berarti dia ketahuan tuh gara-gara ngebuang ini ya, ngebuangnya nggak bersih gitu ya, nggak benar gitu ya. Cuma tetep aja anjir berapa? Ada ininya nggak berapa orang? 11 11 sama suami berarti 10 lah. 10 dah. Nggak ketahuan 20 tahun gila dah. Gila. Apa berarti dia ini kali ya? Rusia soalnya Apa? masih banyak hutan-hutan gitu kayaknya. Ah, masa sih? Ya maksudnya paling Rusia Berarti dia luas, ini Cok. anjir dicicil 2 tahun sekali. 2 tahun Iya, sekali. jadinya Iya kan sih. Jadi nggak- jejaknya hilang. Iya, Enggak betul. tahu screeningnya berarti. Nge-screening penyewanya. Misalnya apa dia ada yang mau sewa Maksud gue tuh riset loh, Fet, perantau. malah. Perantau jauh gitu. Tinggal di apartemen yang punya apartemen ya kan yang disikat. Iya juga Iya kan. awalnya. Maksud gue itu
mudah loh ketahuan gitu loh. Iya. Terus dia yang Ya maksudnya ambil berarti alih. kan ada kayak gue mau bayar apartemen kemana lagi nih gitu loh. Iya juga sih. Iya kan maksud gue. Aneh banget dah, nggak ketahuan. Polisinya berarti kerjanya nggak benar. Iya mungkin. Atau kayak diremehkan kali kan nenek-nenek. Tapi ini ya berarti dia lo ini ya fix ya dia Baba Yaga nih Iya. dilukin ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Coba Tapi 20 tahun sih. pembunuh. Dia disebut ini Reaper apa gitu kan? Granny Reaper aja. Gila. Cuma Serem sih. dari sekian kasus pembunuhan yang pernah kita bahas, dia masuk top 5 ya nih. Top 5 pembunuh. Iya. Gue lupa siapa aja. Bapak aja. Banyak kita. Tapi kayaknya ada yang lebih kejam ya. Ada Ada yang gila ya? si siapa tuh namanya? Gue lupa lagi. My West yang di Jerman tuh yang makan genital. Oh. Itu gila juga sih menurut gue. Hello Orang Kitty masih hidup. juga, Hello Kitty. Iya. Tapi ini lumayan sih. Iya, Hello Kitty murder yang. Karena yang ini gue membayangkan nenek-neneknya cu. Serem anjir. ada is mukanya is. Iya. Mukanya ada. Iya lagi. Apalagi nenek. kayak pas dibunuh ya tiba-tiba jump scare kan. Coba lu kalau misalnya nih, maksudnya itu kan udah nenek gitu deh. Kita sama-sama tahu kekuatannya juga sama kita kekuatan kita. Tapi kalau di dalam satu ruangan yang sama nenek-nenek di sini, lu pintunya di situ mau keluar, lu bakal ngelawan apa kayak mundur-mundur ketakutan, Head? Lawan sih. Banyak barang, soalnya banyak barang. Soalnya kok kayaknya feeling kalau yang ini mungkin pas lengah gitu ya dibunuh, digetok atau diapain. Ini gitu, dia pakai metode racun. Oh, racun. Apa sih? Iya. Iya. Obat bius. Bius, jadi orangnya udah nggak bisa apa-apa. Tahu-tahu makan, tahu-tahu udah meninggal ya. Kasian juga ya. Emang langsung bukannya Kan dia ini, iya deh. setahu gue dia apa metodenya beli salad. Kan dia kan lagi numpang Berarti tuh makanan. ke yang si Ulyanova itu. Dia kan numpang, rumahnya kan direnov, dia numpang di situ. Terus dia beli makanan keluar. Terus di apa? Makanannya dicampur sama obat bius, dikasih tuh ke si Ulyanova. Gila dah. Pengen kenyang malah Malah mokat tewas. ya. Kasian juga dah. Tapi motifnya gila ya. Motifnya bener ini aja lurus banget itu, nggak ada kompleks-kompleksnya ya, emang pengen jadi pembunuh berantai aja. Betul. Nah ini selanjutnya nih, gantian nih. Penampakan alien ngasih pancake. Gue kasih judulnya. Funny guys. Adiansa. Ini adalah Pokoknya ini yang bener terjadi. Pas lu tanya Ya, ke gua- Tuhan nanti pas meninggal. Tuhan ini yang bener dari alien yang mana ya? Yang ngasih pancake. Alien ngasih pancake. Masalahnya nih pancake antar galaksi man. Gue gak bohong gue. Semua ini kocak banget anjing. Oke, ini adalah peternak ayam Joe Simonton mengaku dikunjungi alien di peternakannya di Eagle River, Wisconsin, Amerika Serikat. Alien ini pula yang memberinya hadiah perpisahan setumpuk pancake berisi 4, kayak gue pernah baca deh. Berisi 4 buah guys. Jadi pancake-nya dikasih 4 lapis anjay. Si Simonton ini mengklaim dirinya dikunjungi alien sekitar pukul 11 waktu setempat pada 18 April 1961. Lalu alien ini memberikan beberapa pancake intergalaksi. Tuh kan. Pria yang berusia 60 tahun ini mengatakan kala itu dia melihat sebuah benda yang dia lihat mendarat di kebunnya. Dia ingat mendengar suara ban berbenturan di trotoar basah. Dia jadi kayak ya landing gitu. Dia pun keluar rumah untuk menyelidiki dan melihat benda logam mirip UFO yang dia gambarkan seperti 2 mangkuk terbalik dengan pipa knalpot di tepinya. Wih, modif. Ada stiker McD depannya. Dia mengatakan benda itu tidak menyentuh tanah dan setelah dia membuka gerbang di sisinya, dia bertemu dengan 3 alien yang memiliki tinggi 1,5 meter, mengenakan pakaian hitam atau biru tua dengan kemeja dan helm turtleneck. Anjing. Gila bro. Jelas anjing. Habis dari Korea ada kayaknya dah. Mampir ke situ dah. Abis dari Burning Sun. Iya. Pakaian hitam dan biru tua dengan kemeja dan helm turtleneck anjay. Detail Tapi- Tapi, ini detail is. Nih, berarti suara ban berbenturan di trotoar basah itu apa, cuy? Cit gitu lah. Tapi kan pas dia lihat ngambang. Oh iya. Soundboard ya. Biar keluar Anjir aja. kayak ini dong mobil listrik. Iya. Mobil listrik pakai suara knalpot bohongan Yang di kan? dalamnya ya. Terus Simon tadi mengatakan kepada pers jika saat itu awak alien itu tampak seperti keturunan Italia. Gokil. Dan berusia sekitar 25 atau 30 tahun. So tahu anjing. Gila.
Enggak, kita malah tahu umur alien ya. Salah satu alien memberikan toples logam dengan 2 pegangan, menunjukkan dengan gerakan bahwa dia perlu air untuk minum. Anjir, memegang toples itu ke arah mulutnya. Berarti Ya mau minum. memberikan toples logam. Oke, dengan 2 pegangan. Sebagai tuan rumah yang baik, Simonton menyetujui permintaan tersebut dan tuan pergi ke rumahnya untuk mengisi kendi air yang menurutnya beratnya sedikit lebih dari aluminium. Saat melihat ke dalam piring terbang itu, dia melihat seorang pria memasak di atas semacam alat masak tanpa api. Gokil bro. Ya kan sekarang udah banyak Terang ya. laporan Angkatan Udara tentang insiden tersebut. Sang chef yang memiliki garis-garis merah di celananya memberi Simonton 4 kue panas berdiameter sekitar 7,5 cm dengan lubang-lubang kecil. Astronom J. Allen Hynek dikirim oleh Angkatan Udara AS untuk menyelidiki insiden tersebut. Dia mengambil salah satu pancake untuk dianalisis pemerintah di Pusat Intelijen Teknis Angkatan Udara. Isinya? Mereka menemukan jika pancake ini terbuat dari tepung, gula, dan minyak. You don't say, bro. Dalam sebuah buku yang menyelidiki insiden yang berjudul The W Files, The True Reports of Wisconsin's Unexplained Phenomena oleh J. Rath, penulis. Namun dikabarkan bahwa gandum dalam pancake adalah jenis yang tidak diketahui. Putusan resmi Angkatan Udara untuk insiden pancake Simonton memberinya label sebagai unexplained. Tuh. Tapi ada fotonya di Discord sih Adiansa. Foto pancake-nya. Iya. Udah sampai Apa? situ. Pancake-nya ada kayak di sini, warna gua bukain. apa gitu nggak? Warnanya beda-beda apa? Tapi gokil bro. Iya kan? Maksud gue nih alien bukan menyerang tapi memberikan pancake. Nggak anjing, nggak jelas anjing. Mendarat cuma minta minum cuy. Ya namanya haus sih. Aliennya dah. Bisa-bisa. Berarti seret. Iya anjing. Kebanyakan makan pancake. Nih tuh. Makan pancake tapi seret. Haus Tuh. kocak. Itu mah leker anjir. Mana kecil banget lagi anjir. Kocak leker itu mah. Leker. Iya kan? Iya sih. Leker anjir. Mungkin luar negeri gak tahu kali Bet ya caranya ini ya. Leker apa ya anjing. Kalau di luar negeri crab jadinya. Tapi kalau teori misalnya itu bener, apa itu dari masa depan ya? Tapi ngapain dimakan sih anjing? Hah? Maksud gua kalau Emang misalnya dimakan ketemu ya dicobain itu kan rasa gandum dan sebagainya. Kan bisa diteliti aja, nggak usah dicobain aja. Iya sih. Tapi iya sih bener sih. Kandungannya. Tapi gokil yang ini ya. Semakin alien semakin kesini semakin tolol kayak gue lihat kasus Tapi gila sih, itu sampai nyuruh si J. Allen Hynek terus diteliti beneran. Berarti dia anggap serius juga tuh. Iya. Gue aja tidak menganggap serius, tapi pemerintahan Amerika menganggap serius, keren juga loh. Nah berarti setiap kasus di polisi sana emang serius tuh. Iya. Menganggap kasus serius Iya. memang. Tahu apa ini ya manusia dari masa depan ya? Alien ya? Pakai Iya. turtleneck bro. Maksudnya dari itu kan tadi tahun 1961 ya? Korea aja. Tahun 1961. Siapa tahu ya dia dari 2000 berapa gitu. Terus juga kan dia ngeliat masak ininya di tanpa api. Ada ini kompor elektrik sekarang. Iya sih. Tapi kayak belum. Gue jadi makin kesini ya. Gue nggak tahu kenapa kita makin skeptis ya. Tapi nggak juga sih ya. Kalau kasus-kasus ya. Kalau apa alien? sih. Iya. Cuma itu jadi setiap bahas kayak alien turtleneck gitu. Kayak buat jadi judul tuh kayak lucu gitu loh. Kayak kalau gue ngeliat Aldo terus atau Red Sijas tuh kayak wah anjing apa nih seru nih gitu loh. Ini kita kayak Kasusnya keren-keren ya. Alien dengan turtleneck tuh kayak aduh ya Allah lucu banget aja. Dua kali lucu itu ya turtleneck bro. Iya mana ini lagi keturunan Itali katanya. Ada umurnya 25 tahun sampai 30. Terus dari mana masak aja? pakai celana yang satu merah. Celana merah. Itu celana Strip merah ya katanya. Itu celana Adidas sih. ini kayak senam. Oh, yang ada tiganya ya? Iya ada tiganya. Ada 3 strip ya? Ada senam. Itu kalau dilihat lebih detail SMPN berapa tuh kelihatan biasanya. Tapi oke lah Adiansa. Gua suka gua. Iya tapi gue senang sih di episode kali ini dibawain tema alien ya. Udah lama juga sebenarnya gue nggak ngebahas alien ya karena terfokus sama setan-setanan ini. Iya sih bener Gue sih. jadi lebih senang bahas alien sih entah kenapa belakangan ini ya. Karena kayak lu percaya lebih ada.
Enggak, gue lebih kayak penasaran kenapa alien zaman sekarang tuh kayak kurang aja gitu. kurang kelihatan gitu. Kurang kelihatan gitu banyakan dulu. Gue jadi kepikiran apa kita buatin aja ya dokumentasi alien pertama kali sampai sekarang ya. Anjing spesial Episode ya. kan ada, tinggal playlistnya capek aja gitu, maksudnya tinggal Ya kan, kita ini aja ya kita sih. buat aja dari yang pertama kali gitu. Dari tahun yang paling Iya, ini ya. dari tahun yang paling pertama sama alien-alien apa gitu. Nah boleh tuh, itu berarti ibaratnya kan kita 7 Desember ulang tahun ya. Si opini tengah malam dibahas-bahas Anunnaki, mending kita kumpulin aja alien. Ya, tapi boleh sih, gue ngeliat, gue kan suka nonton Y-Files ya. Dia tuh suka nge-compile videonya gitu, Bet. Jadi misalkan kayak video yang bikin gue percaya sama konspirasinya, ntar dikompil jadi kasus-kasusnya yang bagus 2 jam gitu jadi. Iya ya. Tapi maksud gue kalau event kita buatnya, kita buatnya nyantai aja sih. Gue ini lebih ke dokumentasi, sekalian buat dokumentasi lagi kita maksudnya. sih. Iya. Oh, iya. Gitu kayak Bob Lazar. Iya, Bob Lazar gitu sama ya pokoknya dari awal banget lah pertama kali itu terdokumentasi gitu. Jadi buat dokumentasi aja sih. Kalau kalian juga penasaran sama kasus alien kan kalian bisa nyari tuh. Nyarinya dari kita udah lengkap Dari dah. awal sampai ya sampai sekarang mungkin gitu ya. Iya sih, Kayak bener. Kita tuh yang lumayan sering banget kita bahas alien dulu ya, time travel kayaknya udah juga hampir sering gitu ya. Sama case pembunuhan sih kita tuh. Gitu. Ya menarik lah, nanti kita coba pikirkan lah. Jadi nggak cuma Anunnaki, karena kalau keagamaan yang kepercayaan kayaknya udah ini ya. Ini banyak banget udah pasti. Udah banyak banget gitu. Terus juga kapasitasnya kan mungkin kita kurang kali ya. Kalau Iya. bahasa agama ya. Politik juga kurang kita. Jadi lebih baik alien aja udah. Iya. Iya kan? Ntar kita coba bikin aplikasi di HP yang bisa mendeteksi alien lah. Anjay. Anjay. Semoga alien menghubungi kita ya. Gila. Jadi segitu aja lah. Kalian komen-komen kira-kira apa lagi nih kasus alien gitu. Dari yang terlucu juga nggak apa-apa lah, share-share ke kita, nanti kita riset lagi. Next kita akan bahas Alien. Moon chicken. Iya. Gitu. Kan ada aliennya juga. Ada alien aja guys. Ya pastilah. Ada sangkut pautnya maksudnya. Bukan ini. Udah Fet, ini kompilasi alien nih. Kompilasi. Udah mulai sekarang cicil aja tuh playlistnya masuk ya ntar. Gila, gokil lah. Thank you banget buat yang dengerin sampai sekarang. Semoga suka dengan episode alien dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.